Di bulan Ramadan ini Ustadz, ya dari fenomena-fenomena yang ada itu, mereka banyak sekali menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, dengan keluarga, apa aja keutamaan di bulan Ramadan ini yang jarang orang diketahui? Begitupun dengan kesendirian bagi orang yang jomblo atau lajang. Keutamaan Ramadan yang belum diketahui itu apa aja? Ini saya mempersiapkan untuk list-list nanti di Ramadan. Iya, jadi kita semuanya insya Allah sudah sepakat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keutamaan. Banyak janji-janji Allah itu yang tidak tersampaikan di luar bulan Ramadan. Ya. Ada disclaimer yang pertama dulu. Kita harus memahami konteks keutamaan bulan Ramadan itu apa. Satu, konteks keutamaannya semuanya hal ghaibiyah. Baik. Janji-janji Allah semuanya ghaib. Bukan sesuatu yang nyata. Bukan sesuatu yang sifatnya material. Ya, semisal ya, yang umum misalnya, matal ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamasali habbati ambatat sab'a sanabila. Kalau kamu bersedekah, maka nanti dapat 700 kali lipat misalnya ya. Itu kan yang di framing oleh kita pada umumnya, ini janji Allah, berarti kalau saya sedekah 1000 dapat 700.000. Berarti kan material. Iya. Nggak ada masalah, itu juga benar. Cuma kan ini konteksnya di luar Ramadan atau secara umum. Ya. Tapi di Ramadan ini janjinya Allah semuanya itu ghaibiyah. Contoh nih. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira. Barang siapa yang berpuasa mengharap keberkahan Allah, maka diampuni. Nah, ampunan ini kan ghaib. Barang siapa yang berpuasa nanti dapat privilege masuk pintu surga yang bernama Babur Royan. Ghaib. Pintu surga itu nggak kelihatan. Bahkan mereka yang berpuasa, bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak parfum apapun juga. Dan itu kan ghaib juga. Kalau nyatanya kan bau gitu kan ya. Maka yang harus kita sadari, keutamaan yang Allah hadirkan dalam bulan Ramadan, satu, semuanya perkara ghaib. Ridha Allah, keberkahan. Inna fis suhur barokah. Waktu sahur itu penuh dengan berkah. Berarti kan ghaib berkah itu. Nah, maka yang harus kita sadari, kenikmatan Ramadan itu adalah sesuatu yang tidak tampak yang Allah janjikan. Dan itu lebih mahal daripada yang tampak-tampak. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan tadi itu, keutamaan Ramadan yang jarang kita ketahui adalah bagaimana kita menikmati Ramadan secara hikmahnya. Itu yang jarang kita lakukan. Kita biasanya menikmati Ramadan itu hanya secara informasi yang kita ketahui. Dua, secara hukum-hukum fikihnya. Tidak ada yang salah sama itu. Tapi untuk kita mencari yang lebih dalam lagi, kita cari hikmahnya. Dengan hikmah itu tentunya yang bisa kita nikmati sajian-sajian di bulan Ramadan. Contoh keluarga. Di bulan Ramadan ini kan pekerjaan-pekerjaan di kantor-kantor itu tutup lebih cepat. Betul. Maksudnya berakhirnya ya, pulang kerjanya itu lebih cepat. Biasanya sampai rumah itu jam 8 malam lah. Sekarang kan asar itu sudah diperbolehkan untuk pulang. Nah, sehingga ada kenikmatan yang jarang difahami. Hikmahnya adalah, ini bukan pulang cepat ini. Tapi hikmahnya adalah pulang untuk bersama dengan keluarga menikmati sajian buka puasa bersama. Nah, ini yang jarang dinikmati. Maka banyak orang yang kemudian, mohon maaf ini, waktunya pulang, tapi mereka lebih memilih bukber sama teman-teman sekantornya. Karena aku biasanya pulang itu jam 8, jam 7 malam. Nah, ini berarti aku tak buka sama teman-teman rekan sekantor, kolega, dan lain sebagainya. Jangan. Tetap prioritaskan berkumpul dengan keluarga. Nah, itu kenikmatan yang dan keutamaan yang didapat dari sisi hikmah Ramadan. Contoh berikutnya, ketika buka puasa sendiri. Ada sebuah kenikmatan kita itu bisa berdoa dalam kebersamaan yang tidak pernah mungkin kita lakukan di luar Ramadan. Di mana ini keutamanya kontinuitasnya, tiap harinya sama seperti itu. Berdoa bareng untuk kebaikan keluarga, menikmati sajian-sajian yang kebaikan tentang Ramadan. Ini jarang ternikmati. Berikutnya, sholat tarawih dalam kebersamaan keluarga. Kita sholat itu, mohon maaf, paling hanya sholat wajib yang berjamaah sama keluarga ya.
itu pun juga jarang pastinya. Jarang. Tapi kalau bulan Ramadan, kesempatannya terbuka luas, apalagi sampai taraweh dan lain sebagainya, bahkan i'tikaf, luar biasa itu. Nah, kita ambil dari hikmahnya itu kalau terkait dengan keluarga. Nah, tapi kalau secara umum, bagi teman-teman yang single gitu ya, kira-kira kalau menurut Mas Rifa ya Pak, coba kalau yang single, keutamaan yang lepas dari teman-teman untuk menikmati keutamaan Ramadan apa kira-kira? Yang single itu lebih bebas untuk beriktikaf sih, karena nggak dicari istri. Free ya? Free. Bahkan mau sampai subuh segala macam. Bahkan nginep sampai 10 hari gitu ya. Cuman permasalahannya Ustaz, kalau yang single atau anak muda lah, single itu kan anak muda identiknya, itu mereka kurang meyakini yang tadi iman itu yang tidak tampak. Oh ya, keutamaan yang sifatnya ghaibiyah tadi tidak tampak. Untuk memberikan pandangan kepada mereka soal iman atau soal yang tidak tampak itu, gimana tuh masukin ke logikanya Ustaz? Kalau saya memberikan logika seperti ini, sesuatu yang tampak dengan yang tidak tampak, pasti lebih banyak yang tidak tampak. Dalam konteks rata-rata, contoh kasus, misalnya dalam konteks kasus, misalnya ada data problematika anak remaja, misalnya muncul data 30.000 anak remaja telah mengakses konten pornografi. 30.000 remaja, itu kan data yang tampak. Pertanyaannya, apakah benar 30.000 remaja saja yang mengakses konten pornografi? Pasti tidak. Tidak. Pasti lebih banyak, ya pasti lebih banyak. Karena wilayah sisi aib pasti nggak akan dibuka. Berarti kan gampangnya yang lebih banyak itu yang tidak tampak. Iya. Bisa jadi sampai 100.000 yang mengakses ini. Dan data dimanapun pasti rata-rata seperti itu. Sehingga saya katakan prinsipnya yang tidak tampak itu lebih banyak daripada yang tampak. Contoh yang kedua, saya suatu saat diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo. Baik. Saya pulang dapat bisyarah, sebut saja seperti itu. Iya. Tapi kan itu yang tampak. Dan ternyata kalau saya bandingkan dengan yang tidak tampak, itu lebih banyak yang tidak tampak. Contoh yang tidak tampak yang saya tidak melihat bentuknya. Tiket pesawat saya bayarin. Itu saya hitung. Saya sebenarnya dapat sekian belas juta. Tapi kan saya nggak ada dapat uangnya. Kemudian saya diantar jemput pakai mobil ini, saya dikasih hadiah ini, semuanya kemudian saya makan ini di traktir, semuanya saya hitung. Dan ternyata jumlah yang tidak tampak itu lebih banyak daripada yang tampak. Sebenarnya ini membuat logika kita tertarik kepada sesuatu yang tidak tampak. Oke lah, kita anggap ini mereka masih belum tertarik, anak-anak muda itu terhadap sesuatu yang tidak tampak. Maka yang kita bangun adalah kenikmatan bagaimana mereka bisa merespon sesuatu panggilan yang sederhana di bulan Ramadan. Ketika mereka bisa merespon, dalam arti merespon ini melakukan sesuatu, sebenarnya iman mereka sudah mengarahkan kepada sana. Contoh misalnya, Allahu Akbar, yang nggak biasa ke masjid, lalu ke masjid. Yang nggak biasa baca Quran, kok mulai tertarik baca Quran. Sebenarnya iman ini yang sudah membuat mereka itu bergerak menuju situ. Sehingga dengan bahasa lainnya sebenarnya anak-anak muda itu sudah tertarik. Cuma permasalahannya mereka masih belum bisa menikmati. Mungkin sudah bisa merasakan, tapi belum bisa menikmati. Lah bagaimana menikmati? Ya tentunya tahapannya tidak biasa, hanya sekali dua kali. Harus ada pembiasaan, disitulah ada sebuah kenikmatan. Karena kalau saya minum dulu hazelnut, kopi, pertama kali minum hazelnut, itu nggak merasa nikmat bagi saya. Saya cuma bisa merasakan ini rasa kopi, ada sedikit ya nutsnya dan lain sebagainya. Tapi ketika saya sering minum itu, saya akan bisa menikmati minuman hazelnut coffee itu. Maka teman-teman harus lebih dibiasakan lagi, dan momentum Ramadan, momentum sebuah pembiasaan, karena semua kondisi semuanya melakukan hal yang sama. Mau di kantor, di masjid, di pasar, semuanya sama. Apa itu? Menikmati euforia keutamaan bulan Ramadan. Ramadan ya Habib, Ramadan Laitaka dauman